bagaimana seseorang atau mahasiswa melakukan tahap-tahap dalam penerjemahan, dan kemudian produk itu adalah hasil kerjanya. Jadi dalam hal ini penerjemahan itu dilihat sebagai prosesnya dan juga sebagai produknya. Sebetulnya untuk mengampu mata kuliah terjemahan Indonesia Jepang ini cukup berat juga, karena kita mengalih bahasakan dari bahasa sumber bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, yang meskipun kita sudah belajar bertahun-tahun mungkin tidak ada rasa kepercayaan diri apakah ini bahasa Jepangnya sudah betul atau tidak, ya. Saya juga ketika mencoba mencari bahan-bahan ini untuk materi ajarnya agak sulit untuk mencari contoh-contoh seperti apa hasil terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, ya. Saya juga bertanya kepada teman di perguruan tinggi lain, waduh saya nggak berani mengampu mata kuliah ini katanya, ya. Tapi saya berusaha untuk mencoba bagaimana mencari materi-materi supaya mahasiswa termotivasi. Kemudian definisi penerjemahan sendiri ini saya ambil dari Catford, yaitu mengganti bahan teks dalam bahasa sumber dengan bahasa teks yang sepadan dalam bahasa sasaran. Jadi dalam hal ini bahasa sumbernya bahasa Indonesia dan bahasa sasarannya adalah bahasa Jepang. Sementara menurut Newmark, penerjemahan adalah menerjemahkan makna suatu teks ke dalam bahasa lain sesuai dengan yang dimaksud pengarang. Nah, penerjemahan dan terjemahan. Penerjemahan dan terjemahan sebagai proses dan hasil terjemahan dari pengalihan, reproduksi, atau representasi pesan, makna budaya dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Jadi ini penerjemahan dan terjemahan dilihat sebagai proses dan juga hasilnya, ya. Nah, penerjemahan dan terjemahan sendiri itu bisa berupa bahasa tulis atau bahasa lisan. Ya, jadi sumbernya itu apakah berupa teks atau berupa ujaran atau lisan. Kemudian dalam penerjemahan dan terjemahan itu mempersyaratkan adanya kesepadanan baik dari segi bentuk dan ataupun isi, ya. Nah, berkaitan dengan project based learning, mungkin Bapak Ibu sudah paham juga ya apa itu project based learning. Jadi project based learning itu adalah salah satu dari model pembelajaran SCL, ya. Jadi di sini merupakan model pembelajaran yang berbasis proyek, yaitu pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dedi tadi, bahwa kita sebagai guru atau dosen itu sekaligus sebagai motivator dan sebagai fasilitator, ya. Nah, berdasarkan atau dari project based learning ini, pengalaman yang diterima oleh peserta didik yaitu berdasarkan produk yang dihasilkan. Jadi kaitan penerjemahan atau mata kuliah terjemahan Indonesia Jepang dengan menggunakan model pembelajaran project based learning ini nanti hasilnya adalah produk atau hasil dari yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dalam mengerjakan proyek ini ada beberapa permasalahan yang terlihat. Ini saya dapatkan dari angket evaluasi pembelajaran. Permasalahan yang tanyakan yaitu apa kendala yang dirasakan oleh mahasiswa dalam mengerjakan proyek penerjemahan ini. Jadi apa-apa saja kendala-kendala atau permasalahan yang ditemukan atau yang ditemui oleh mahasiswa ketika menyelesaikan proyek ini. Kemudian bagaimana respon mahasiswa terhadap model pembelajaran PJBL ini. Nah, ini adalah salah satu produk atau hasil dari proyek yang dikenalkan oleh mahasiswa. Mungkin bisa saya perdengarkan sebentar. Sebentar Hanif, saya close dulu ininya ya, apa suaranya nanti udah ini atau belum? Ya, silakan Sensei. Ya, sebentar. Jadi dalam proyek ini saya membagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian saya meminta mereka untuk memilih proyek apa atau apa nanti yang akan diterjemahkannya. Dan ini adalah salah satu kelompok yang menerjemahkan cerita
Kemudian kalau cerita saya minta mereka untuk memvisualisasikannya atau merubahnya menjadi audiovisual. Jadi tidak berupa teks biasa tapi berupa audiovisual. Karena sumber teks yang mereka dapatkan hanya tulisan biasa, jadi saya mintakan mereka menggambarnya sesuai dengan cerita yang disampaikannya. Ringo Ki no Monogatari. これはリンゴの木の下でよく遊んでいるという少年の話です。ほぼ毎日、少年はリンゴの木を登ったり、リンゴを食べたりして時間を過ごしました。少年が大きくなったとき、彼はもうリンゴの下であまり遊びませんでした。Hai, mungkin itu salah satu contohnya. Jadi mereka mengkolaborasikan hasilnya atau produk dari proyek terjemahan ini dengan mata kuliah audiovisual. Kebetulan di Bung Hatta ini di semester 5 kalau nggak salah, di semester 5. Di semester 7, kebetulan yang ambil semester 7 ini mereka sudah ambil mata kuliah audiovisual. Jadi mereka mengkolaborasikan mata kuliah terjemahan dengan audiovisual menjadi sebuah hasil proyek. Satu lagi mungkin yang mau saya, share sebentar ya, Hani Sensei. Kalau ini nggak bisa didengarkan ya? Ini bisa ini di-play sih? Bisa di-play ininya? Oh, bisa di-play. Videonya? Oh, gimana saya? Iya. Oke. Sekarang kan di YouTube banyak lagu-lagu Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang ya. Nah, jadi ini salah satu kelompok mereka mencoba untuk menerjemahkan salah satu lagu ke dalam bahasa Jepang. Lagunya tentang rindunya dari Firza. Oh, bagus. Mungkin itu sedikit penggalan. Ini kami di sini menggunakan fasilitas studio ya yang ada di labor Suli Suara kami. Jadi mahasiswa bisa menggunakannya untuk rekaman. Oke, kembali ke PPT-nya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi kurang lebih Sensei. Ya. Dari hasil ini tadi kan kendala dan respon. Nah, ini kendalanya yaitu mengenai kamus elektrik atau elektronik, karena selama ini mereka menggunakan kamus online dan itu menjadi salah satu kendala untuk menemukan padanan katanya. Kemudian ya pemilihan kosakata ya, kadang-kadang kan bahasa Jepang itu memiliki arti yang banyak ya. Untuk satu arti dalam bahasa Indonesia itu bahasa Jepangnya banyak. Jadi mahasiswa memiliki salah satu kendala, menjadikan satu kendala. Kemudian jaringan internet, karena mereka menggunakan smartphone untuk mengeditnya, salah satunya jaringan internet itu yang menjadi kendala dalam mengerjakan proyek. Sementara respon dari mahasiswa terhadap model pembelajaran ini, mereka menyatakan ya cukup efektif, cukup bagus, karena dilihat dari usaha yang mahasiswa lakukan dalam menyelesaikan proyek ini ya, dilihat dari prosesnya. Proyek ini saya beri waktu 1 bulan, 4 minggu. Jadi mereka punya waktu yang cukup banyak. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil dan temuan yang saya temukan, bahwa project based learning ini bisa juga atau cukup efektif dilakukan pada mata kuliah penerjemahan. Terima kasih. Demikian saya sampaikan. Hai. Oke. Hanif Sensei, arigatou gozaimashita. Iya, terima kasih banyak Dewi Sensei
atas pemaparannya. Saya jadi terinspirasi nih untuk membuat proyek perkuliahan juga untuk di semester depan. Tapi Alhamdulillah. kalau bisa kami minjam studionya juga Sensei ya. Oh, boleh, tinggal main aja ke sini Hanif Sensei. Kami Ya, tunggu. Mila Sensei juga ya. Kita bisa Hai, pinjam siap. studionya UBH. Oke, siap. Oke, terima Hai. kasih Dewi Sensei. Selanjutnya kita pindah ke pemakalah kedua. Kita mintakan kepada Bapak Ilham Rabbani atau Ibu Hatindria Hangganararas untuk mempresentasikan makalahnya yang dengan judul Problem Hierarki Kebutuhan pada Tokoh Obayozo dalam novel Ningen Shikaku karya Osamu Dazai. Oke, kepada Bapak Ilham. Baik, terima kasih Oke. Bapak. Sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang mungkin cukup kontras dengan hasil penelitian-penelitian yang lain karena mungkin kami konsentrasinya adalah di sastra. Baik, terima kasih Mbak Raras selaku rekan saya penulis kedua. Penelitian kami berjudul Problem Hierarki Kebutuhan pada Tokoh Obayozo dalam novel Ningen Shikaku karya Osamu Dazai. Nanti beberapa pembahasan akan saya sampaikan dan beberapa pembahasan lain akan disampaikan oleh Mbak Hatindria sendiri. Next, untuk pendahuluan, adapun latar belakang kami memilih penelitian ini berangkat dari bagaimana kami melihat relasi tokoh dalam relasi sastra dengan realitas itu sifatnya adalah sesuatu yang kompleks seperti itu. Nah, realitas yang dipresentasikan oleh teks sastra itu sendiri mencakup keberadaan individu sebagai bagian dalam tatanan suatu masyarakat. Artinya kami melihat bahwa relasi individu dengan masyarakatnya dalam teks sastra itu digambarkan secara kompleks dan dalam relasi berbagai, termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dalam perspektif Maslow itu tidak selalu digambarkan sebagaimana idealnya subjek-subjek yang dipikirkan oleh atau tokoh-tokoh yang dipikirkan oleh pemikir seperti Maslow, yang mana dia melihat bahwa manusia atau individu itu biasanya bergerak atau lazimnya mestinya bergerak ke arah yang positif seperti pemenuhan kebutuhan dan nantinya puncaknya adalah pencapaian puncak atau sebelum itu adalah ada kondisi aktualisasi diri, bagaimana mereka mengoptimalkan potensi diri untuk mencapai hal-hal yang aktualisasi diri dalam lingkungan mereka. Hanya saja dalam contoh teks sastra itu tidak selalu demikian, melainkan tokoh-tokoh itu tidak selalu digambarkan selaras dengan gerak manusia di dalam kenyataan gitu. Melainkan bahkan ada yang sangat kompleks psikis tokoh-tokoh yang digambarkan oleh teks sastra. Di sini salah satunya adalah tokoh dalam novel Ningen Shikaku atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Gagal Menjadi Manusia karya salah seorang pengarang Jepang yang penting yang bernama Osamu Dazai. Baik, next. Kemudian tujuan ini sendiri, penelitian ini adalah bagaimana kami ingin melihat problem-problem pemenuhan kebutuhan dari Obayozo sehingga dia tidak sebagaimana yang dipikirkan Maslow bergerak ke arah aktualisasi diri, tapi melainkan bergerak ke arah tindakan-tindakan yang negatif, katakanlah seperti itu gitu. Kami menggunakan pisau analisis psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow sendiri. Kemudian kami melihat manfaat secara teoritis dapat dijadikan model analisis menggunakan teori psikologi Maslow, kemudian perspektif tambahan untuk pembacaan novel Ningen Shikaku itu sendiri, dan manfaat praktisnya kita bisa melihat psikologi manusia yang mengalami problem-problem pemenuhan kebutuhan sebagaimana Obayozo, dan kita punya tindakan atau mungkin cara pandang berbeda terhadap eksistensi mereka dalam lingkungan kita. Selanjutnya kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus psikis Obayozo, katakanlah seperti itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam novel Ningen Shikaku sebagai objek material kami. Kami menggunakan pengumpulan bahasa catat dan teknik analisis konten. Selanjutnya Mbak Hatindria, kami menemukan hasil bahwa sejumlah problem dalam hierarki kebutuhan pertama, ini kebutuhan fisiologis, pada dasarnya tokoh Yozo itu sendiri dalam lingkungannya di Jepang, dia mendapatkan pemenuhan kebutuhan karena kondisi keluarga yang mencukupi seperti itu. Makan, penyaluran hobi, dan sebagainya, ia dapatkan dengan baik. Hanya saja kemudian dalam perjalanan hidupnya, dia mendapatkan kondisi-kondisi yang ketika sudah berkenalan dengan kehidupan mabuk-mabukan dan sebagainya, disinilah uangnya, manajemen keuangannya memburuk dan dia mulai kekurangan keuangan untuk memenuhi
makan, minum dan sebagainya, membayar kontrakan dan sebagainya seperti itu, sehingga dia mulai kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar. Disitulah problemnya. Lanjut, kemudian rasa aman di sini kami melihat bahwa Obayazo sendiri dari lingkungan terdekatnya, yakni terutama ayah dan pembantu atau jongos mereka, itu memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan psikis Yozo ke depannya gitu. Bagaimana dia sempat menjadi korban pelecehan secara diam-diam dari tokoh jongos, kemudian ayahnya sangat superior, menekan keinginan dan arah hidup dari Yozo itu sendiri. Di sini dia tidak merasa aman, sehingga perspektif dia tentang manusia Jepang atau bahkan manusia secara umum itu adalah orang-orang yang menyeramkan dan penuh tipu muslihat, di mana dia seakan-akan terancam oleh kondisinya dalam masyarakat. Dia dibayangi oleh rasa ketakutan-ketakutan. Kemudian selanjutnya, nah karena kondisi itu juga, karena Maslow juga mengatakan selaras, antar kebutuhan ini sifatnya selaras. Ketika yang lebih mendasar seperti rasa aman tidak tercukupi, kemungkinan besar juga cintanya tidak tercukupi. Nah, dari kondisi ayah, kemudian keluarganya yang cukup pasif dalam menerima kondisi Yozo, bisa dikatakan bahwa dia mengalami problem dalam pembunuhan cinta dari keluarga-keluarganya. Dari 10 orang keluarga, itu bahkan yang cukup dominan keluar atau muncul dalam novel itu hanya ayah dan kakaknya. Sementara tokoh lain seperti ayah dan jongos tadi itu adalah tokoh yang kemudian memberikan efek negatif terhadap perkembangan psikis Yozo dan penerimaan dia terhadap manusia di lingkungannya seperti itu. Kemudian lanjut Mbak Hatindria. Kemudian itulah yang mengakibatkan dia bagaimana relasi dia dengan masyarakat di lingkungannya di Jepang itu mengalami katakanlah stagnan, mengalami hambatan dalam mencapai harga diri, bagaimana dia mengapresiasi orang lain, dan bahkan dia sendiri mengapresiasi dirinya itu dengan cara yang cukup muram gitu. Dia takut terhadap manusia, punya kecemasan karena alasan-alasan trauma awal tadi, karena rasa amannya tidak cukupi, karena superioritas ayah dan sebagainya. Disinilah relasi dia antara lingkungannya di Tokyo itu sendiri tidak dimungkinkan karena sudah ada pengaruh-pengaruh negatif sejak awal. Selanjutnya, nah inilah yang mengakibatkan Yozo tidak mampu mengoptimalkan potensi dirinya sebagai, kita bisa melihat dia dalam konteks Jepang, di mana SDM Jepang mungkin bisa kita lihat cukup, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain, cukup menonjol, tapi karena kondisi lingkungan semacam itu, yang mana menurut Maslow sendiri lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang, individu, maka dia akhirnya terhambat dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya, sehingga dia menggunakan lawakan, melukis dan sebagainya itu sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan keuangan yang itu arahnya mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini akan coba dijelaskan oleh rekan saya Mbak Hatindria Hanganararas bagaimana kebutuhan neurotik atau akibat dari problem-problem tadi itu mengarah kepada kebutuhan neurotik ini. Silakan Mbak Hatindria, mungkin selintas-selintas saja. Oke, terima kasih. Jadi pada pembahasan ini akan dibahas sebagai imbas atau efek-efek berupa pemenuhan neurotik dari berbagai problem kebutuhan dasar yang dialami Yozo. Jadi jalan pemenuhan kebutuhan neurotik akibat terbayar rasa cemas dan takut pada manusia, mulainya Yozo temukan setelah perkenalannya dengan tokoh Horiki. Pada titik ini ada beberapa faktor penghalang pemenuhan kebutuhan dan pengaktualisasian potensi dari Yozo. Bisa dilihat dari faktor ayah, pelecehan jongosnya, atau pergaulan menjadi penghalang aktualisasi diri Yozo. Lalu bersama Horiki, Yozo menjadi subjek yang terus melakukan pemenuhan kebutuhan neurotik seperti minuman keras, rokok, pramuria, rumah gadai, melakukan gerakan sayap kiri, menggunakan morfin, dan berhubungan seksual dengan pelacur. Pemenuhan ini didukung dengan konteks Jepang pada saat itu, yaitu sebelum Perang Dunia dan pasca Perang Dunia Kedua. Misalnya konteks moralitas seksual dan serta ekspresi cita seksual di Jepang memang relatif dibebaskan dan kondisinya makin bertambah bebas setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Dan dalam perkembangannya, masyarakat Jepang bahkan menganggap seks bebas itu bukanlah aktivitas yang tabu. Lalu dalam konteks minum-minum, di Jepang sangat lekat dengan sake, bir, minuman beralkohol itu hingga pasca
Perang Dunia Kedua menjadi lebih lekat lagi akibat peningkatannya kekayaan dan perubahan pola kehidupan yang darinya masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang industri. Lalu perasaan-perasaan dari pemenuhan kebutuhan neurotik itu berpuncak pada kekelaman dan menjadi penyebab utama 2 kali percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Yuzo. Oke, mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama adalah dari Tumondo dengan judul The Mind Character Perception of Existence of Human Being in Osamu Dazai no Longer Human, yang meneliti berfokus pada persepsi tokoh Yozo mengenai eksistensi makhluk bernama manusia. Penelitian oleh Hijiya tahun 2013, penelitiannya mengarah pada analisis relasi Yozo dengan masyarakat yang membawanya pada ketakutan dan keterasingan. Penelitian ketiga tahun 2016 membahas tipe bunuh diri dari Yozo berdasarkan perspektif Durkheim. Lalu penelitian keempat Putri 2017 yang berupaya mengungkapkan dampak yang terbangun akibat relasi kasus antara Yozo dengan sang ayah dan Horiki. Ya, penelitian terakhir itu Haruna tahun 2018 yang berjudul War, Words and Identity in No Longer Human by Osamu Dazai and Stephen Wolf by Hermann Hesse, mengarahkan fokus pada keterasingan manusia, kematian, dan dilema identitas sebagai dampak berlanjutnya dari peristiwa Perang Dunia. Dan penelitian kami ini melakukan pengulikan secara lebih detail dan menyorot pemenuhan kebutuhan pada diri sang tokoh, yaitu Obayosu. Yang terakhir adalah penutup. Jadi kesimpulan dari penelitian kami adalah, kendati kebutuhan fisiologi Obayosu terpenuhi dengan baik, namun problem serius ditemukan dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman lantaran dirinya merupakan korban dari superioritas ayah dan pelecehan seksual oleh Jongos. Hal itu menjadi penghambat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan cinta dan harga diri dari lingkungan, sebab ia menjadi sinis, cemas, dan takut terhadap manusia, termasuk dirinya sendiri. Problem hierarki kebutuhan tersebutlah yang tidak memungkinkan Yozo mengaktualisasikan dirinya, sehingga perjalanan hidupnya justru mengarah pada pemenuhan kebutuhan neurotik seperti konsumsi alkohol, seks bebas, penggunaan morfin, yang muara keseluruhannya adalah rasa putus asa dan percobaan bunuh diri yang secara bertuah. Hai, happy wa ijo desu. Arigatou gozaimasu. Oke, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ilham dan Ibu Hatindria. Jadi kesimpulannya tadi yang saya dapat ambil bahwa tokoh Yozo ini tidak mampu mengaktualisasikan dirinya karena kebutuhan rasa amannya tidak tercukupi ya Pak ya. Dan akibatnya dia malah beralih kepada hal negatif seperti minum-minum dan lain-lain itu dan mengakibatkan percobaan bunuh diri ya. Itu ya Pak ya dan Ibu ya. Benar. Oke, terima kasih. Presentasinya sangat menarik. Hanif Sensei mute suaranya. Oke, untuk presenter ketiga kita mintakan kesediaan Ibu Litstia Ervina Dila Subagio atau oke. Dengan judul makalah Analisis Motivasi Mahasiswa Baru Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang dalam memilih program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Kepada Ibu Listia, disilakan. Hai, arigatou gozaimasu. Serasa main games ya. Hai, Sensei. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, minasan konnichiwa.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga para hadirin atas waktu yang sudah diberikan sehingga saya bisa melakukan presentasi dalam acara Minasan keempat ini pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Listi Arvinadila Subagio dari Universitas Negeri Semarang selaku pemakalah yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada siang hari ini. Rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Wafida Tunisa, kemudian yang kedua ada Firadiana Puspita Indah Asmara, kemudian ada Aisyah Abdurrahman, dan juga ada Ai Sumirah Setiawati. Ayo langsung saja kita masuk ke pemaparan makalah yang telah kami buat. Di sini kami mengambil judul tentang analisis motivasi mahasiswa baru pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang dalam memilih Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengapa kami memilih judul ini, yaitu untuk mengetahui apakah ketertarikan mahasiswa baru PBJ 2022 UNES terhadap pendidikan bahasa Jepang berkaitan dengan prospek karir yang mereka inginkan. Isi konten atau isi makalah yang kami buat ini ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan ada kesimpulan. Di pendahuluan ini kami menjelaskan bagaimana motivasi mahasiswa PBJ UNES ini memilih Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di UNES. Bahasa Jepang merupakan bahasa yang banyak dipelajari pembelajar bahasa di Indonesia. Pelajar bahasa Jepang di Indonesia mencapai kurang lebih 745.125 orang. Karena itulah penting untuk meneliti apa saja motivasi pelajar bahasa Jepang dalam memilih program ini sebagai program lanjutannya, yaitu dalam jenjang perkuliahan. Dalam memilih prodi pendidikan bahasa Jepang ini terdapat dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik, yaitu faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, seperti keinginan, atau memang karena kesukaannya dan ketertarikannya terhadap bahasa Jepang. Kemudian faktor ekstrinsik atau faktor dari luar yang berasal dari dorongan-dorongan sekitar, seperti orang tua ataupun tuntutan dari pekerjaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian angket dalam bentuk Google Form yang kemudian kami sebar luaskan ke dalam WhatsApp grup untuk kemudian diisi oleh para responden. Objek penelitian kali ini adalah mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang pada tahun 2022. Dengan total responden yang kami dapatkan yaitu 40 orang dan rentan waktu yang kami sebar, angket yang kami sebar yaitu terhitung pada tanggal 28 sampai 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pertanyaan berupa dari mana Anda mengetahui informasi tentang Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES. Di sini kami memberikan pertanyaan kepada responden dari mana saja mereka mendapatkan informasi tentang Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES ini. Dan berdasarkan diagram terdapat 65% responden itu mendapatkan informasi dari internet atau dari sosial media. Hal ini berarti Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES aktif dalam sosial media dan juga website dan di internetnya. Kemudian di posisi kedua, mahasiswa itu banyak yang mendapatkan informasi dari guru. Mungkin biasanya itu dari guru SMA yang menjelaskan kepada mahasiswanya
terutama mahasiswa kelas 12 yang selanjutnya akan beranjak ke jenjang perkuliahan, memberikan informasi kepada mereka terkait prodi pendidikan bahasa Jepang di UNES. Kemudian yang ketiga itu ada dari teman, dan yang lainnya hanya sekitar beberapa persen, itu ada yang dari keluarga, ada yang hanya mencari lewat internet sendiri, kemudian hanya hoki atau keberuntungan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada, apakah Anda benar-benar ingin berkuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES? Dan di sini, pada diagram 2 ini terdapat 100% dari responden kami menyatakan bahwa mereka benar-benar ingin berkuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES. Hal ini berarti bahwa sebanyak 40 responden tersebut memiliki tekad yang kuat untuk studi di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES. Kemudian yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Vira-san. Hai, onegai shimasu. Hai, terima kasih Dilasan. Jadi selanjutnya, apakah Anda memilih Prodi PBJ UNES karena ingin menjadi guru? 40 responden menjawab 25% ingin menjadi guru dan 17,5% menjawab tidak. Yang artinya 40 responden ini sebagian 82,5% lulus dari PBJ ingin menjadi guru. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah faktor ekonomi mempengaruhi Anda dalam memilih prodi PBJ UNES? Jawabannya 80,25% menjawab tidak dan 17,5% menjawab ya. Lalu kemudian, apakah prodi PBJ merupakan pilihan yang sesuai atau tepat untuk cita-cita Anda? 92,3% menjawab ya dan 7,7% menjawab tidak. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Wafidatun Nisa. Terima kasih Vira Diansan, saya izin masuk. Silakan. Nomor 7, itu ada pertanyaan, apakah menurut Anda Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES memiliki prospek kerja yang luas? Nah, dari 40 responden, 92,5% menjawab ya, dan 7,5% menjawab tidak. Yang artinya 92,5% dari 40 responden memikirkan bahwa prospek kerja Prodi PBJ UNES itu merupakan prospek kerja yang luas. Yang nomor 8, pertanyaannya adalah Prodi PBJ UNES merupakan pilihan Anda ke sebanyak 70% responden menjawab pilihan pertama, sebanyak 25% responden menjawab pilihan kedua, sebanyak beberapa persen lainnya ketiga, dan sebenarnya nggak mau daftar di UNES. Nomor 9, setelah berkuliah dan mengetahui sistem pembelajarannya, apakah Anda menyesal kuliah di PBJ UNES? Hanya 39 responden yang menjawab, namun 92,3%-nya menjawab tidak menyesal masuk PBJ, sementara 7,7% lainnya menjawab menyesal. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, motivasi mahasiswa baru memilih prodi pendidikan bahasa Jepang di UNES disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti yang sudah Listiasan jelaskan tadi. Lalu faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi mahasiswa baru dalam memilih prodi pendidikan bahasa Jepang di UNES, yaitu ingin menjadi guru atau pengajar, ingin untuk mempelajari ataupun memperdalam bahasa Jepang, dan ingin pergi ke Jepang, ingin berkuliah di Semarang.
Lalu faktor ekstrinsik yang mempengaruhi mahasiswa baru dalam memilih prodi pendidikan bahasa Jepang di UNES, yaitu akreditasi prodi pendidikan bahasa Jepang di UNES ini sudah A. Dan ada juga yang memilih prodi PBJ UNES karena ditolak universitas atau prodi lain, serta faktor ekonomi. Baik, presentasi ini sudah selesai. Saya serahkan kembali kepada Listiasan. Hai, Fida-san, arigatou gozaimasu. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Listia, Ibu Wafidatunisa, dan Ibu Fira Diana yang telah bersedia untuk mempresentasikan penelitiannya ya. Nah, demikian tadi motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya mahasiswa baru ya di UNES, dan saya lihat tadi rata-rata motivasinya tinggi semua. Ya, tapi tadi ada yang sedikit menggelitik mengenai tabel yang alasan masuk UNES itu karena milih menjadi guru atau enggak. Tadi ada sedikit ragu ya. Di grafiknya itu kebanyakan malah bilang tidak ingin jadi guru gitu. Nah, mungkin saya salah lihat atau gimana. Nanti kita bahas lagi, oke? Kita lanjut ke presentator terakhir. Nah, kita mintakan kepada Ibu Rahtunila Sepni dengan judul penelitian tingkat kepuasan dosen terhadap pelaksanaan ujian skripsi di masa pandemik. Nah, ini relevan banget dengan kondisi sekarang ya, Sensei ya. Oke, kepada Nila Sensei, disilakan. Baik, terima kasih Hanif Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin share screen. Silakan, Sensei. Hai. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini, izinkan saya memaparkan penelitian kecil-kecilan yang berawal dari kekepoan saya pada pada kepuasan dosen terhadap pelaksanaan ujian skripsi ya, sesuai dengan judul ujian skripsi di masa pandemi. Jadi pada awalnya sebenarnya ini adalah penelitian lanjutan. Sebentar. Oke, ini penelitian lanjutan dari penelitian tahun lalu. Itu juga diikutkan di seminar ini, seminar Minasang juga, Minasang tahun lalu. Itu judulnya adalah tingkat kepuasan mahasiswa. Jadi yang pertama dulu itu adalah perihal tingkat kepuasan mahasiswa mengikuti ujian skripsi ya. Jadi memang topiknya waktu itu diambil ujian skripsi di masa pandemi. Nah, meskipun sekarang ini pandemi memang kita sudah berganti masa ke era new normal, disebut demikian ya istilahnya sekarang, ke era new normal. Nah, penelitian ini masih ingin saya lakukan karena mungkin hal ini, penelitian kecil ini dibaca mungkin di masa-masa yang akan datang bahwa ternyata kita memang pernah hidup di masa pandemi ini ya. Kalau dilihat di postingan-postingan ketika pandemi masih marak dulu, itu kita melihat ternyata beberapa puluh tahun yang lalu kejadian yang sama, bahwa kita harus pakai masker, beraneka bentuk masker yang dipakai di beberapa tahun yang lalu juga kita alami saat ini. Nah, mungkin penelitian ini juga nanti semoga jadi bentuk sesuatu yang bisa dibaca-baca kembali, dilihat-lihat kembali apa yang terjadi hari ini, seperti ini yang kita kerjakan gitu. Misalnya ujian yang harusnya dilaksanakan secara tatap muka, bertemu langsung antara yang diuji dan penguji. Nah, ketika kita ada halangan, ada kendala untuk melakukan hal itu, nah inilah yang kita lakukan saat ini gitu. Nah, dahulu yang tahun lalu itu penelitiannya sudut pandangnya adalah dari mahasiswa, bagaimana mahasiswa merasa apakah puas mereka dengan ujian menggunakan Zoom meeting. Ya, kami di Universitas Andalas ya, karena objek penelitiannya itu adalah mahasiswa di Universitas Andalas menggunakan Zoom meeting untuk ujian skripsi. Nah, sekarang yang dilakukan adalah sudut pandang yang berbeda. Jika mahasiswa
kalau hasil penelitian yang terdahulu itu mereka merasa puas dengan Zoom meeting atau aplikasi yang digunakan, mereka merasa biasa saja ya, maksudnya mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan merasa puas dengan ujian di masa pandemi. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya dengan dosen dari sudut dosen sendiri? Nah, kalau mahasiswa itu kan sebagai orang yang diuji ya, orang yang diuji terus mereka tidak memaparkannya di depan penguji. Jadi kalau kami di Universitas Andalas itu ujian skripsi itu yang di masa normal itu pengujinya ada 5 orang, terus di dalam satu ruangan mahasiswanya 1 orang. Jadi kalau di masa pandemi itu kan pakai Zoom meeting. Nah, entah siapa yang ada di ruangan itu kita kan kadang tidak bisa menjangkau. Nah, sebagai penguji kita yang dosen sebagai penguji itu bagaimana mereka merasakan, apakah puas memberikan penilaian atau bagaimana perasaan rasa puas mereka ketika menguji mahasiswa di masa pandemi. Nah, dari situ ya latar belakang melakukan penelitian ini. Nah, karena kita bicaranya tingkat kepuasan seperti yang disampaikan oleh pemakalah sebelumnya, itu kan ada persentase ya, sekian persen yang merasa puas, sekian persen yang tidak puas. Nah, di sini juga penelitian ini juga melakukan hal yang sama melalui Google Form, nanti itu dijaring respondennya dan kita akan lihat persentase-persentasenya dari variabel yang ditentukan. Lanjut. Nah, ini ya kita bicara kepuasannya. Jadi tentu ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, ini yang akan dicari, yang dilakukan, apakah dosen dari sudut pandang dosen tadi, apakah mereka merasa puas atau merasa tidak puas dengan pelaksanaan ujian di masa pandemi dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Metode penelitiannya kami gunakan kuesioner. Kuesionernya itu melalui media Google Form karena memang pada saat itu kita kan memang dibatasi oleh jarak ya. Jadi Google Form sangat membantu sekali dalam melakukan penelitian yang sifatnya kuesioner. Lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan mengenai seberapa pantas responden itu dijadikan dosen dijadikan sebagai responden. Ini pertanyaan pertama, sudah berapa lama berprofesi sebagai dosen? Lalu pertanyaan selanjutnya, sudah berapa kali menguji selama masa pandemi? Jadi persentasenya cukup besar karena sebagian besar dosen yang dijadikan sebagai responden sudah melakukan ujian itu lebih dari 15 kali ya. Kalau dirata-ratakan itu rata-rata sudah lebih dari 15 kali menguji mahasiswa di masa pandemi. Nah, ini berkaitan dengan penerimaan sinyal. Pertanyaannya, apakah saudara tinggal di perkotaan? Jadi dari 9 responden, 88,9%-nya menjawab iya. Jadi hanya sedikit ya, sekitar 1 orang mungkin yang menjawab tidak. Jadi itu 11,1%. Nah, ini berkaitan dengan jawaban yang dihasilkan dari grafik berikutnya. Apakah di tempat saudara tinggal terdapat sinyal yang kuat? Nah, indikasinya menyatakan bahwa yang tinggal di perkotaan itu menjawab iya, bahwa di tempat mereka tinggal itu terdapat sinyal yang kuat. Jadi dapat dilihat itu bentuk grafiknya sama ya. Terus ini adalah pertanyaan yang langsung berkaitan dengan tingkat kepuasan ya. Selama presentasi dari mahasiswa berlangsung, apakah saudara menyimak presentasi tersebut dengan baik? Nah, ini grafiknya menyatakan bahwa hanya 55,6% saja yang menjawab iya, bahwa dosen yang berlaku sebagai penguji itu hanya sedikit dari 0,5% yang menjawab memang benar-benar menyimak dengan baik. Nah, ini pengakuan yang jujurnya itu 44,4%. Itu sebenarnya tidak menyimak dengan baik karena memang kita sama-sama tahu ya kalau kita memang berada di tempat yang sama, waktu yang sama dengan mahasiswa itu pasti kita duduk memperhatikan menyimak dengan baik mahasiswa ya. Tapi kalau di Zoom itu kameranya kan bisa dimatikan, kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi dari responden yang menjawab didapatkan hasil seperti ini. 55,6 menjawab ya, menyimak dengan baik, sisanya itu menjawab kadang-kadang menyimak dengan baik, kadang-kadang tidak. Terus, apakah saudara merasa puas dengan presentasi yang dilakukan mahasiswa?
Nah, apakah puas ini variabel kepuasan tadi ya, apakah puas atau tidak dengan presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa? Ini sebagian besar ya, dapat dikatakan sebagian besar menyatakan ragu-ragu atau kadang-kadang mereka merasa puas, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang straight atau memang menjawab tidak sama sekali tidak puas dengan presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu ada 33,3%. Nah, ini mengenai kendala, pernahkah saudara mengalami kendala dalam mengikuti sesi presentasi dari mahasiswa? 44,4%-nya menjawab iya, kadang-kadang ada kendala. Nah, yang menjawab benar-benar ada kendala itu ada 44,4% juga. Jadi kalau ditambahkan itu hampir mendekati 90% ya, 90% yang menjawab ada kendala ya. Terus hanya 11,1% yang menjawab tidak ada kendala sama sekali. Nah, yang dimaksud kendala itu mungkin ada beberapa faktor ya, ada faktor sinyal, ada faktor ketidaksiapan mahasiswa juga, jadi ada berbagai aspek. Apakah saudara merasa puas dengan presentasi ini? Hai, selama mahasiswa, ini sudah ya. Selama mahasiswa presentasi, apakah saudara merasa ada kecurangan yang dilakukan mahasiswa? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya saya sendiri memang ingin mengetahui bagaimana pendapat kawan-kawan itu, apakah mereka melihat adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena beberapa waktu terakhir ada beberapa mahasiswa itu yang mengaku gitu. Waktu kami presentasi itu kami memakai split screen sensei. Split screen, apa itu split screen gitu kan, kita nggak tahu ya apa itu split screen. Jadi untuk presentasi di masa kalau presentasi ujian skripsi itu kan kami harus pakai bahasa Jepang presentasinya, harus mempresentasikan penelitiannya dalam bahasa Jepang, tapi tanya jawabnya dalam bahasa Indonesia, dan memang ada bagian yang harus dalam bahasa Jepang juga karena ada kemampuan bahasa Jepang yang dinilai di sheet-nya itu ya, di lembar penilaian. Screen itu split screen itu yang seperti apa? Jadi ketika kami presentasi itu kan presentasinya harus dalam bahasa Jepang. Nah, di screen yang di split itu, yang dibagi itu, nah ada teks yang dituliskan gitu. Jadi mereka memang membaca, mereka sebenarnya membaca, tetapi wajahnya memang menghadap ke kamera, jadi nggak ketahuan kalau mereka membaca gitu. Wajahnya tidak menghadap ke bawah atau ke bagian lain, ke layar lain, tapi memang melihat kamera. Sebenarnya screen-nya itu dibagi dua, jadi ada screen yang mereka tayangkan di sana tulisan bahasa Jepangnya gitu. Jadi kan sebenarnya itu bagian dari kecurangan gitu ya. Jadi ketika ditanya ke dosen, apakah merasa ada kecurangan yang dilakukan mahasiswa, nah persentase yang dijawab oleh dosen seperti ini, ada 22,2% yang menjawab tidak. Jadi artinya tidak ada dosen yang bersangkutan tidak merasa bahwa mahasiswa melakukan kecurangan. Selanjutnya ada 22,2% yang menyatakan ragu-ragu gitu, apakah iya atau tidak mahasiswa yang bersangkutan melakukan kecurangan. Nah, yang ada 44,% merasa memang melakukan kecurangan mahasiswa yang bersangkutan, dan sisanya 11,1% itu tidak tahu. Terus, apakah saudara merasa puas dengan penilaian yang diberikan? Angkanya cukup besar, ada 66,7% yang menjawab iya. Terus sisanya 11,1 menjawab tidak dan 22,2 menjawab ragu-ragu begitu. Baik, lanjut aplikasi Zoom meeting dan sejenisnya apakah membantu proses ujian skripsi di masa pandemi? Nah, kalau memang karena pertanyaannya memang dinyatakan di sini di masa pandemi, maka yang menjawab sangat membantu. Menjawab sangat membantu itu ada 77,8%. Sementara itu ya, ada yang merasa tidak begitu. Menjawab tidak begitu membantu itu ada 22,2%. Terus, nah di sini pertanyaan terakhir adalah jika diminta untuk memilih, terlepas dari masa pandemi, bentuk ujian seperti apa yang disukai, nah ini ternyata 100% ya, 100% semuanya responden menjawab offline atau ujian secara tatap muka langsung dengan mahasiswa di tempat yang sama gitu. Jadi ini hasilnya
dan sedikit perbandingan dengan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa di tahun yang lalu itu ketika ditanya pilihan ujiannya seperti apa, apakah offline atau online, itu grafiknya terbagi gitu. Ada sebagian 50 berapa kalau tidak salah ya 56% itu menjawab tatap muka, sisanya jadi separuhnya itu ada 44% kalau tidak salah 44% itu menjawab online. Nah, sementara untuk di sisi dosen itu 100% atau seluruh responden itu menjawab lebih memilih ujian secara tatap muka atau langsung gitu. Itu saja sepertinya. Ya, ini ada kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan variabel-variabel yang sudah ditanyakan kepada responden dapat disimpulkan bahwa dosen merasa tidak puas dengan pelaksanaan ujian dalam jaringan. Terus yang kedua, terdapat beberapa kendala, misalnya kendala sinyal, terus ada kadang-kadang ada lampu mati, listriknya mati, otomatis sinyalnya juga terganggu, terus ada karena gangguan cuaca dan sebagainya, terus ada yang disebabkan adanya indikasi kecurangan yang terlihat ketika ujian. Terus yang ketiga, pilihan ujian yang seperti disampaikan tadi, ternyata pilihan ujian yang dipilih adalah 100% memilih tatap muka. Demikian sedikit presentasinya, singkat saja. Terima kasih, Hanif Sensei, dikembalikan. Ya. Terima kasih kembali, Nila Sensei. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa walaupun banyak dosen yang menganggap Zoom sangat membantu pada proses ujian seminar atau ujian kompre, tapi melihat kendala-kendala yang tadi Nila Sensei paparkan, hampir semua sensei atau semua sensei menganggap bahwa sebaiknya ujian itu dilaksanakan secara tatap muka ya, gitu Sensei ya. Oke, terima kasih atas presentasinya kepada 4 pemakalah kita yang luar biasa kali ini. Nah, kita masih ada waktu sekitar 10 menit atau 12 menit untuk melakukan diskusi atau tanya jawab. Nah, kepada peserta yang hadir di room ini, jika ada pertanyaan, silakan. Oke, dipersilakan kepada para peserta untuk bertanya. Oke. Dari Nila Sensei? Boleh izin bertanya? Oke, silakan Nila Sensei. Boleh ya? Boleh, boleh. Hai. Jadi kita kan judulnya ini sharing tadi ya, Ibu dan Bapak semuanya. Betul. Jadi penasaran dengan ini. Pertama ke Dewi Sensei dulu. Kebetulan sama-sama mengampu mata kuliah yang sama, Dewi Sensei. Jadi Ila juga sekarang kebetulan semester 5 ya, mengampu mata kuliah terjemahan juga. Nah, sebelum masuk ke mata kuliah terjemahan kemarin itu, kami ada beberapa kali pertemuan untuk membahas RPS. Di tahun RPS-nya itu, jadi metode pembelajaran kita kan yang dari apa namanya, yang bukan basicnya pendidikan itu kan kurang paham dengan PJBL lah, yang apa segala macam metode itu kan kurang paham ya. Jadi kami memang menuliskan hal yang sama dengan dilakukan oleh Dewi Sensei gitu, membuat proyeknya berupa barang jadi gitu, hasil terjemahan. Ya sama ada dilakukan sama juga yang kalau kami membuat ini, mengisi suara anime. Jadi animenya itu anime Jepang, terus diterjemahkan. Nah, terjemahannya itu di apa namanya, dubbing ya? Itu dibacakan gitu. Di dubbing ya? Iya, kayak dubbing gitu. Jadi kan sama. Jadi kami laporkan waktu apa namanya, rapat itu, ini metodenya PJBL, Project Based Learning gitu. Pertama memang diterima, terus pelatihan yang kedua, jadi ada 2 kali pelatihan terkait RPS itu. Pelatihan yang kedua ternyata yang seperti itu bukan PJBL kata apa namanya ya, yang melatih itu apa, mentor apa namanya, yang narasumbernya itu bukan PJBL katanya. Jadi yang PJBL itu gimana Pak? PJBL itu adalah kan judulnya Project Based Learning.
pembelajaran yang didasarkan atas proyek. Jadi ada beberapa proyek yang diambil sebagai metode gitu. Proyek ini yang digunakan untuk metode pembelajaran. Jadi kalau hasil itu bukan proyek namanya katanya, kata pemberi materinya itu. Jadi kalau yang kami lakukan ini apa namanya katanya? Active learning gitu, active learning. Nah, disitulah apa ragu jadinya. Jadi sebenarnya yang project based learning itu untuk kita yang mengajar bahasa, kebetulan yang memberi yang pematerinya itu dari teknik gitu, dari matematika apa dari teknik kalau tidak salah ya. Jadi yang bagaimana? Nah, diberikanlah contoh-contohnya itu dari program studi beliau gitu. Nah, kami tambah tidak paham gitu kan. Jadi menurut Ibu Dewi sendiri gimana gitu ya, kita jadi bingung gitu. Kalau pertama memang iya project, terus apa yang kedua, nah dibilang bukan project gitu. Jadi kita sesama yang mengajarkan bahasa tetapi tidak ada background pendidikan, jadi ya galau gitu. Sebenarnya apa namanya yang kita lakukan ini apa metodenya gitu. Betul itu sekali ya. Ibu Dewi. Yang kedua kepada Pak Ilham, pertanyaannya, saya basicnya bukan sastra tetapi linguistik Pak Ilham, jadi mohon maaf jika agak ngelantur pertanyaannya gitu ya. Tapi tertarik dengan yang namanya sastra karena mengkaji tentang tokoh, mengkaji tentang apa namanya hubungan sastra dengan masyarakat, dengan sosial dan segala macam. Nah, di sini kan yang dibahas oleh Pak Ilham dan kawan-kawan itu tentang relasi kebutuhan ya, kebutuhan gitu ya. Di teori-teori yang ada yang digunakan oleh kawan-kawan di sastra Maslow tadi ya, teori dari Maslow itu kan ada tentang teori kebutuhan fisiologis, cinta, kebutuhan apalagi dan lain-lain. Tetapi apakah tidak ada teori itu yang menjembatani untuk kebutuhan agama gitu? Itu kan kebutuhan, kalau kita dari Muslim kan kebutuhan pokok juga kan. Tetapi apakah tidak ada teori itu yang menjembatani kita untuk mencari orang itu sebenarnya butuh agama atau tidak? Karena pasti larinya kalau orang Jepang kan bunuh diri. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan agama pasti kita mencari ini orang ini merasa ada kebutuhan agama atau tidak. Kalau yang tadi kan cuma sekedar kebutuhan makan fisiologis, kebutuhan rasa aman, rasa cinta gitu. Ininya tidak terpenuhi maka dia larinya ke bunuh diri. Mungkin hal ini tidak terpenuhi dia larinya ke hikikomori gitu kalau di karya sastra Jepang kan. Nah, apakah tidak ada teori yang menjembatani kita untuk membahas kebutuhan agama gitu. Gitu. Mohon maaf kalau pertanyaan agak ini ya. Oke, yang pertama kita silakan kepada Dewi Sensei terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Nila Sensei. Oke, baik, terima kasih Hani Sensei. Terima kasih Nila Sensei atas tanggapannya. Ya betul seperti yang Nila Sensei sampaikan tadi, kita di ya tamatan universitas yang mengajar dengan pengalaman mengajar yang kosong, metode mengajar yang kosong juga, kita hanya mengajar berdasarkan pengalaman dari dosen-dosen kita sebelumnya. Oh, dosen kita mengajar seperti ini, wah kayaknya enak mengajarnya, kita ikutin ya. Tapi dengan seiringnya zaman, kita juga dituntut untuk apalagi dengan metode pembelajaran yang SCL ya, yang terpusat pada student. Tentu kita sebagai dosen itu harus punya inovatif juga ya dalam metode pembelajaran. Saya juga sama seperti Nila Sensei tadi sudah disampaikan juga di awal, apakah ini memang project based learning atau bukan? Ya karena saya, tapi berdasar kalau dilihat dari ini ya, dari saya kan baca-baca juga seperti apa ya. Kalau dari penjelasan yang saya dapatkan, kan pengalaman belajar peserta didik dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Jadi proyek ini saya proyek menerjemahkan ini saya anggap sebagai satu proyek. Jadi ini kan diberikan di akhir perkuliahan. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan ke mahasiswa di RPS bahwa hasil nanti dari hasil dari proses pembelajaran kita adalah merupakan sebuah produk. Jadi sebelum saya berikan proyek itu tentu diberikan
ya, teori-teori sedikit mengenai terjemahan khususnya dari Indonesia ke Jepang. Nah, jadi nanti di akhir ini kita buat suatu proyek ya menerjemahkan. Silakan nanti minasang pilih mau menerjemahkan apa. Nah, apakah didapatlah hasil tadi, produknya sebagai salah satu. Nah, di dalam menyelesaikan proyek itu tidak langsung apa istilahnya, tidak langsung jadi gitu. Ya kan waktunya diberi 4 minggu. Jadi ditentukan dulu misalnya kelompok ini mau apa. Saya mau membuat ini, saya proyek menerjemahkan cerita, saya lagu, saya komik, misalnya saya webtoon. Oke, nggak apa-apa. Kemudian coba diterjemahkan seperti apa. Jadi sebelum menjadi hasil itu kita cek dulu bagaimana hasil terjemahannya. Ya, apakah penggunaan katanya, kemudian penggunaan tata bahasanya. Jadi tetap diinikan ke ke teori-teorinya. Gitu. Tapi hasilnya apakah itu sesuai dengan bahasa Jepangnya sudah benar atau tidaknya itu memang jujur saya tidak terlalu tidak terlalu mengatakan bahwa ini terjemahannya sudah betul atau tidak seperti itu. Tapi mereka punya pengalaman bagaimana mereka menerjemahkan dan menghasilkan produk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa penerjemahan itu dilihat dari proses dan produknya gitu. Mungkin apakah ini dikatakan model pembelajaran project based learning atau bukannya? Ya saya sendiri sebetulnya masih ragu. Kita perlu tanya ke ahli Sensei ya. Sebenarnya betul. karena kita kekurangan contoh konkret mengenai betul. gimana Saya sih pembelajaran PJBL atau PBL dalam konteks bahasa asing gitu ya. Nah, kita belum ketemu gitu. Kalau di sains mungkin banyak ya, jelas kelihatan gitu. Kalau di kita di sains tuh di bahasa tuh seperti apa, makanya saya coba terjemahan akan ada produk dijadikan proyek itu. Mungkin itu saja Nila Sensei, mudah-mudahan. Terima kasih Dewi Sensei. Ya, terima kasih. Ya, kita mintakan kepada Bapak Ilham atau Ibu Rara tadi ya untuk menanggapi pertanyaan dari Nila Sensei. Dipersilakan Bapak atau Ibu. Masih mute, Pak. Oh ya. Terima kasih Bu Nila. Sebenarnya mungkin perlu saya jelaskan sedikit soal basic studi kami gitu. Kami memang sastra di UGM. Kebetulan saya sebenarnya minat pada sastra Indonesia. Hanya saja kemudian punya minat dan ketertarikan pada sastra-sastra terjemahan, khususnya Jepang dan katakanlah sastra di Asia. Nah, Mbak Hatindria sendiri, Mbak Rara sendiri adalah alumnus sastra Jepang di Unsud Purwokerto. Kemudian kami satu kelas di UGM, di Magister Sastra. Nah, di sini memang kalau kita melihat kerangka berpikirnya Maslow, memang ada dalam salah satu jurnal yang saya jadikan sumber bacaan, tambahan bacaan juga, bahwa ada perbandingan yang dilakukan salah seorang peneliti bernama Siti Muazzarah dan Subaidi yang memberikan perbandingan antara cara pandang Maslow dengan Al-Ghazali gitu. Bagaimana kemudian Maslow dalam analisisnya atau dalam pemikirannya menempatkan memang kebutuhan utama itu adalah fisiologis, sementara dalam pandangan Islam, pandangan orang beragama katakanlah seperti itu agama adalah yang menjadi kerangka atau katakanlah pembentuk dari alur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, disinilah penting saya lihat itu bagaimana kritik kita terhadap pemikiran-pemikiran modern, pemikiran Barat yang saya pikir bahwa tidak semua, apalagi dalam konteks kita masyarakat di Asia yang memang mengenal spiritualitas gitu, sangat kental dengan nuansa-nuansa spiritualitas, itu berusaha diseragamkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya tapi hanya mungkin karena space di penelitian kami juga tidak memungkinkan. Kami ingin membicarakan perkara itu jika memungkinkan ada kesempatan lain seperti itu. Bahwa memang tidak relevan untuk menyeragamkan konteks masyarakat yang punya konteks beragama dengan cara pandang pemikiran Barat. Cuma Maslow juga dalam pemikirannya malah menempatkan puncak spiritualitas atau capaian spiritualitas atau pengalaman puncak dia sebut itu sebagai muara atau akhir dari seluruh capaian-capaian yang bisa dicapai oleh manusia gitu. Hanya saja kemudian yang penting dilihat, saya pikir adalah adanya penekanan Maslow terhadap bagaimana potensi
lingkungan itu juga menjadi pendukung dari perkembangan potensi-potensi subjek atau individu terkait seperti itu. Nah, disinilah saya pikir konteks beragama itu bisa menjadi balutan dari perkembangan subjek atau perkembangan tokoh. Hanya saja kami kemudian harus bertolak dari data-data yang kami peroleh dalam novel yang kami analisis, bahwa tidak ada data yang berkaitan dengan bagaimana Yozo katakanlah dia menyerap nilai-nilai agama tertentu secara masif dalam novel tersebut. Akhirnya kami berasumsi bahwa memang konteks, karena waktu itu ya, dan saya baca sedikit saya baca jurnal tentang sejarah Jepang sebelum Perang Dunia II, bahwa memang kehidupan itu cenderung mengarah kepada katakanlah sekularitas gitu, karena pengaruh modernisme setelah restorasi Meiji. Mungkin nanti Mbak Raras bisa menambahkan konteks bagaimana sih spiritualitas Jepang kalau mungkin punya bacaan ya. Itu sih pandangan saya, memang tidak relevan untuk menyeragamkan apalagi dalam konteks kita di Asia. Hanya saja kemudian yang perlu dilihat adalah bagaimana Maslow juga membicarakan itu, dan itu kaitannya, agama itu kaitannya dengan kultur atau mungkin habitus dalam lingkungan tokoh terkait. Nah, karena kami bertolak dari novel yang tidak mempunyai data atau katakanlah tidak mendukung data tentang pengalaman spiritual atau lingkungan beragama dari tokoh terkait, maka dalam analisis kami memang pada akhirnya tidak bisa mengarahkan analisis ke arah situ seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Raras, jika ada tambahan, jika mungkin ada kurangnya jawaban saya bisa diklarifikasi lagi. Silakan Mbak Rara kalau ada 1 menit. Cukup saja gitu, udah cukup menjawab menurut saya. Oke, demikian saja karena ini diskusinya lagi hangat ya Bapak Ibu ya. Cuman karena kita dibatasi waktu, ini waktunya sudah habis ya untuk sesi paralel ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu pemakalah dan para peserta yang hadir di room 1. Kami ucapkan terima kasih telah berpartisipasi di Seminar Nasional Minasang keempat Universitas Negeri Padang. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kembali kepada Bapak Ibu untuk kembali ke main room. Oke, terima kasih banyak.